Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya Rika Olena Putri, BP 2010-71-2008, salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Nah, pembuatan video ini merupakan rangka pemenuhan tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1900 sampai dengan 1945 yang diampu oleh Bapak Yudi Andoni SSMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali untuk mereview sebuah buku terjemahan dengan judul The Emergence of Modern Indonesian Elite atau munculnya elit modern Indonesia yang ditulis oleh Robert Van Niel. Buku ini kemudian diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya pada tahun 1984 sebagai tahun diterbitkannya cetakan pertama. Buku ini dialihbahasakan oleh Zahara Delia Nur dengan tebal 382 halaman. Penguraian dan penafsiran pokok yang dilakukan dan dikembangkan dalam seluruh penulisan sedemikian rupa. Kemudian dilihat setiap babnya yang dibagi-bagi dalam beberapa subjudul yang bisa kita lihat sekarang ini. Dalam buku ini, Robert Van Niel melakukan penelitian dan penelusuran terhadap munculnya elit modern Indonesia, yang mana beliau ini memaparkan dan membahas pertumbuhan Indonesia pada masa 25 tahun pertama abad ini. Baik masyarakatnya, akselerasi perubahan sosial, politik dan pembaharuan, serta makin mantapnya peranan kaum pergerakan menuju cita-cita kemerdekaan. Mengingat luasnya cakupan pembahasan dalam buku ini, saya akan membahasnya dalam beberapa poin yang dianggap penting. Secara kronologis, pembahasan tiap babnya itu meliputi bab pertama, yang mana menggambarkan dasar-dasar kehidupan Hindia Timur pada tahun 900-an. Pada bagian ini merupakan batu loncatan, kemudian 3 bab berikutnya menguraikan perkembangan sesuai dengan perjalanan waktu ke tahun 1914, ke tahun 1926, dan secara garis besar isi buku ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, pada tahun 1990, Pulau Jawa adalah bagian yang paling utama dari kekuasaan kolonial Belanda. Dalam masyarakat Jawa terdapat 3 klasifikasi pengelompokan dalam masyarakat, yaitu orang Eropa, orang Cina, dan Arab, dan orang Indonesia. Semenjak abad ke-19, pengawasan atas Pulau Jawa pun mulai dikuasai oleh Parlemen Belanda, atau yang disebut dengan Staten General, lebih tepatnya Menteri Jajahan menjalankan politik umum kolonial dari pemerintahan. Politik umum pada kolonial ini tidak bisa dirumuskan semenjak pertengahan abad ke-19 berdasarkan suatu pendapat umum yang melalui staten pergantian kabinet atau parlemen. Menteri Jajahan bertanggung jawab untuk menjalankan politik umum sesuai dengan tuntutan-tuntutan kolonial dari partai-partainya dan partai lain yang termasuk ke dalam kabinet. Selama ratusan tahun menjelang tahun 1900, Belanda telah berada di Pulau Jawa ini. Mulai dari tanam paksa hingga berakhirnya tanam paksa, dan setelah tahun 870-an, usaha-usaha telah dijalankan demi melindungi para petani-petani Indonesia terhadap pengaruh yang sangat leluasa dari ekonomi uang yang bebas berkuasa. Milik atas tanah bagi orang Indonesia dilindungi terhadap penguasaan pihak asing. Paling tinggi peminat-peminat yang bukan orang Indonesia hanya dapat menyewa tanah secara kontrak. Pemerintah sipil Eropa di Jawa memberikan perhatian yang bertambah dalam memakmurkan penduduk Jawa pada saat itu. Pemerintah yang menguasai keadaan di Jawa pada tahun 900 adalah pemerintah Hindia Belanda, dan kepadanya lah kelompok orang Eropa di Jawa itu menuntut otonomi. Dengan bertambahnya kekuasaan pemerintah bangsa Eropa ini, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi menjadi pelarian bagi kelas bawahan dan pengelana Eropa, tetapi diisi oleh anak-anak golongan menengah keluarga Eropa yang berpendidikan baik. Mereka berhasrat untuk mengembangkan kesejahteraan Indonesia, dan dengan alasan ini pula mereka selalu tidak sanggup menerima sikap-sikap masa bodoh dan pikiran yang gelap di pihak orang Indonesia sebagai partner mereka. Kemudian pada tahun 1900, sekitar 70.000 orang Eropa berada di Jawa. Tetapi hanya seperempatnya saja yang lahir di Eropa dan datang ke Jawa. Yang seperempat ini kebanyakan adalah para pedagang dan para pengusaha, sebagian besar wakil-wakil dari keuangan, dan kebanyakan adalah pegawai sipil Eropa. Kedudukan sebagian besar kaum Indo sebagai bagian dari masyarakat Eropa pada tahun 900 jauh lebih baik daripada sebelumnya. Orang Indonesia pada tahun 1900 sampai sekarang mengakui ada 2 tingkatan di dalam masyarakat. Kelompok besar yang terdiri dari petani dan orang desa atau kampung dinamakan rakyat jelata. Administrator, pegawai pemerintahan, dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan dan berada di tempat yang lebih baik, baik di kota maupun di pedesaan, dikenal sebagai elit atau priai. Secara teknis, kaum ningrat juga merupakan terpisah dari kelompok, tetapi orang Indonesia seenaknya memasukkan mereka ke dalam tingkatan priai.
Bagi Indonesia, siapa saja yang menjadi rakyat jelata yang dalam beberapa hal memimpin, memberi pengaruh, mengatur, menentukan masyarakat Indonesia. Setiap tingkatan dari masyarakat Indonesia mempunyai pembagian dan pembedaan pula ke dalamnya, tetapi setiap kelompok pula merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dan kemudian orang desa yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah adalah mereka yang tidak mempunyai hak memegang tanah pertanian, tetapi hanya memiliki sebuah rumah dan kebun. Mereka ini bekerja di pabrik yang berdekatan dengan desa atau bertukang, atau mengerjakan tanah milik orang lain. Secara tradisional, mereka adalah keturunan-keturunan dari keluarga yang pindah ke desa itu sesudah penduduk asli menetap di sana. Kemudian di abad ke-19, sebagian orang Belanda sudah mulai prihatin terhadap kondisi kesejahteraan dan kondisi status pribumi. Mereka telah memperjuangkan usaha-usaha pribadi untuk memperbaiki keadaan. Yang disebut pelaksanaan politik etis ialah J.H. Abendenon pada tahun 900 diangkat menjadi Direktur Pendidikan di Hindia Timur. Pemimpin politik etis kolonial sudah lama mengharapkan untuk mengembangkan suatu minat dalam suatu perusahaan dan perniagaan di kalangan bangsa Indonesia. Tidak hanya kelas menengah di Indonesia, dibandingkan dengan negara barat merupakan suatu penghalang yang besar dalam membentuk Hindia Timur yang bebas berpolitik dengan masyarakat yang tenang. Banyak usaha kaum etis yang ditunjukkan untuk memperkokoh jaringan ekonomi bangsa Indonesia. Dari luar, keinginan Indonesia tampaknya paling aktif dinyatakan oleh serikat-serikat Islam dalam tahun-tahun belasan, selama dan sesudah Perang Dunia. Mengikuti pertumbuhannya yang cepat sesudah didirikannya di tahun 1912, Sarekat Islam ini terus berkembang. Organisasi ini pun menyatakan anggotanya berjumlah lebih dari 2 juta orang. Tak heran bahwa Sarekat Islam ini adalah gerakan massa di Indonesia. Kemudian pemimpin-pemimpin Sarekat Islam adalah bagian dari elit Indonesia yang menarik. Masalah-masalah mereka dan masalah-masalah organisasinya memperjelas perkembangan elit Indonesia pada permulaan abad ke-20. Kemudian selama tahun 1920-an, anggota Sarekat Islam ini menurun dengan cepat. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu kelompok politik yang tangguh, pemimpin-pemimpin Sarekat Islam ini telah memasuki aktivitas serikat buruh. Hal ini membuat mereka langsung berkompetisi dengan pemimpin-pemimpin komunitas yang beberapa orang diantaranya tetap menjadi anggota Islam. Kemudian elit fungsional pada umumnya perlahan tetap berada di dalam lingkungan hidup Indonesia, tetap menerima pendidikan yang terbaik dari Barat. Ide yang ada adalah agar mereka bergerak ke atas, ke arah elit, dan agar elit pada gilirannya turun ke bawah pada masa itu. Jadi, mengadakan hubungan dan membentuk sintesa budaya akan merangkum semua masyarakat Indonesia dan bukan semua penduduk Hindia Timur. Dan kebijakan politik baru kolonial berlandaskan pengakuan atas dualisme. Pemerintah dengan politik baru ini menyetujui sepenuhnya tentang aktivitas Sutomo dengan menggabungkan diri sebagai satu jalan untuk memajukan orang Indonesia yang berorientasi kepada Barat. Kemudian tujuan dan maksud dari politik baru tersebut tidak semua menjadi kenyataan, tergantung kepada sejumlah faktor yang berada di luar lingkup studi ini. Tidak akan pernah dapat ditentukan kapan politik baru ini dengan dualismenya akan dapat berhasil dalam memecahkan masalah kolonial. Baru saja politik baru ini berjalan, depresi dunia datang menyala. Depresi menghancurkan rencana dan kebijaksanaan di segala bidang. Namun, pada saat perumusannya, politik baru merupakan usaha yang tulus dalam mencari jawaban terhadap salah satu masalah peradaban Barat yang paling tajam. Bagaimana menghadapi tanah jajahan. Robert Van Niel menafsirkan bahwa perubahan pola-pola kepemimpinan di dalam masyarakat pada perempat pertama abad ini membentuk dasar sosial bagi kemerdekaan politik pada tahun-tahun kemudiannya. Menurut saya sendiri, buku ini recommended sekali untuk dibaca karena terdiri dari beberapa istilah-istilah baru dalam hal kesejarahan. Tentunya juga akan menambah wawasan mengenai munculnya elit modern itu sendiri. Penulisan buku ini juga didasarkan pada suatu penelitian yang solid, baik dalam sumber-sumber bahan, mulai dari kepustakaan yang menggunakan dokumen, laporan-laporan, dan pidato-pidato resmi, sehingga dapat diartikan buku ini bisa digunakan sebagai pijakan maupun referensi bagi siapa saja yang melakukan penelitian atau studi mengenai kaum elit modern di Indonesia maupun perubahan sosial politik Indonesia pada periode kolonial. Nah, gimana nih review kali ini? Saya harap kalian juga ikut membaca bukunya juga ya.
Sudah sampai di akhir video, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video review selanjutnya.